Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama gua San dari Jira ID ya. Kebetulan hari ini gua mau review si Tecno Spark Go ya. Ini penampakannya. Jadi si Tecno ini kerjasama dengan Transformers ya. Jadi langsung aja di depannya ada cover dengan gambar Bumblebee. Di sebelah kiri ini ada selling pointnya dengan layar 120 Hz smooth display dan konektivitasnya sudah pakai 4.5G ya. Terus sudah pakai sertifikasi IP54. Wow, keren. Dan di sini tuh lisensinya jadi ada Authentic Transformer sama Hasbro gitu loh. Nah, kebetulan gue dapat unit yang 128 plus 4. Terus juga di sini tuh sudah diproduksi, produk tersebut diproduksi oleh PT Yifang. Oh, Yifang ini yang ada di Cikupa ya. Jadi Infinix, Tecno, Itel semua ada di Yifang sekarang. Terus ya, ini dia nih yang kalian dapat, ada satu unit Spark Go 1 ketika kalian membeli Spark Go-an. Jadi terus dapat garansi 12 plus 1 nih. Jadi 13 bulan ya garansi dari Calcare ya. Terus di dalam kemasan juga ada USB Type C. Nah, sudah Type C nih tuh. Terus juga ada charger yang menghasilkan output itu maksimal 15 watt ya. Gitu. Terus juga kalian akan dapat free case. Nah, casing ini biar device kalian ini tetap tetap terjaga gitu. Kalau jatuh nggak akan pecah-pecah lah ya. Bukan nggak akan pecah, nggak akan mudah untuk pecah gitu. Lebih diberikan resisten gitu. Terus juga di dalam kemasan itu ada buku petunjuknya nih, petunjuk penggunaan Tecno Spark Go 1 ya, kitab-kitabnya. Terus ada kartu garansinya. Nah, ini di sini tertera pusat layanan Calcare nih. Langsung aja ya, jangan lupa. Ini gua harus remindering lagi ke kalian. Kalau kalian beli unit Transsion, kalian jangan ke service center abal-abal. Kalian langsung aja ke Calcare. Karena apa? Karena kalau kalian ke tempat abal-abal, garansi akan void atau musnah, hilang. Nah, gitu. Oke, lanjut aja, kita langsung review ini device. Ya, ini dia wujud device-nya. Kebetulan dapatnya warna hitam ya. Walaupun di depannya ada transformernya ya, tapi di belakang sini di covernya nggak ada transformer. Nah, langsung aja kita bahas desainnya. Untuk handphonenya ya sudah biasalah, Tecno itu selalu dikasih anti gores nih. Udah langsung terpasang anti gores. Ini kebetulan unit yang gua pakai ini hasil pinjaman juga dari Tecno Mobile. Nah, langsung aja kita cek. Di bagian bawah itu ada jack audio, masih ada satu lubang mic, ada satu lubang USB charging, ada speakernya. Di sebelah kanan ya udah volume up and down sama tombol power. Sebelah kiri ada semacam slot SD card SIM card. Terus di atas ada lubang speaker nih. Oh, berarti speakernya ini dual nih, stereo nih, gengs. Nah, di bagian belakang nih kameranya, kalau kita lihat nih, sebenarnya bukan mirip iPhone ya, tapi ini mirip seperti flagshipnya kompetitor Android juga, mirip kayak Sharp ya, mirip banget Sharp Aquos R9. Wow, di sebelah sana desainnya sebuah flagship, di sini sebuah HP entry level. Dan juga di sini ada tulisan Tecno Spark dengan motifnya ini kayak apa ya? Nggak licin, licin, tapi kayak semacam, kayak apa ya? Modelnya tuh kayak black pearl gitu ya warnanya ya. Tuh kalau kalian lihat tuh indah banget, indah. HP harga 1 jutaan yang paling indah menurut saya. Jadi kita nyalain nih, gengs. Langsung nyala, ada tulisannya Android Go Edition tuh ya. Jadi gini nih, gengs, sebelum nih loading segala macam ya. Jadi Android Go ini punya keterbatasan nih. Biasanya kalau yang dulu-dulu tuh suka ada masalah untuk aplikasi-aplikasi kayak ojol, driver segala macam untuk pick up gitu, kayak Lalamove atau apa. Nggak tahu sekarang udah beres apa belum. Ya udah, kita lanjut aja, gua selesaiin OBI-nya dulu. Pakai bahasa Indonesia aja gue sekalian, biar siapa tahu nemu isu. Tapi kayaknya nggak mungkin nemu sih ya, soalnya udah dikerjain sama anak buah gue yang dulu. Caelah. Oke, gengs, langsung aja nih kita bahas lagi.
Nah, ini udah gua finishing OEBI-nya dan ternyata dia udah langsung aktif nih dynamic island-nya, atau apa ya, dynamic port lah ya, bukan dynamic island. Nah, terus juga ini gua coba untuk tes fingerprint langsung kebuka. Terus gua tes face unlock, langsung kebuka, cepet juga ya, sangat cepat. Tapi ini gua set nggak langsung kebuka ke menu gitu, cuman buka kunci aja tuh. Oke, kita bahas desainnya. Bagian layar ini yang dibilang 120 Hz ini, rupanya ada sesuatu yang unik nih. Di sini tuh sisi melengkungnya itu mirip-mirip kayak lengkungan iPhone ya. Layar iPhone tuh yang melengkung banget gitu. Tuh lihat tuh. Nggak lengkungan kecil gitu, tapi ini lengkungannya tuh lengkungan yang hampir membulat gitu loh. Walaupun di atasnya ini udah simetris, kiri kanan simetris, di bawahnya agak sedikit nonjol dagunya, sedikit banget. Ya lumayan lah ya, buat HP harga 1 jutaan ini udah worth it banget gitu loh. Nah, terus pada bagian depannya nih udah pasti ada galeri AI, high tema, pengaturan, ada Palm Store, ada Play Store. Ini udah settingan ciri khasnya si HP-HP Transsion nih gengs gitu. Terus juga kalau kita bahas lagi ke kiri, di sini nih ada namanya aplikasi pop, aplikasi populer. Waduh, kebuka nih bentar. Jadi untuk aplikasi-aplikasi ini ini bisa dihapus gengs. Tinggal kalian tekan, kalian ke pengaturan. Nah, di sini tinggal kalian ini aja nih, centang nih, uncentang. Tuh, ya kan? Kalian back lagi, udah hilang tuh, ya kan? Udah, dia nggak akan nongol lagi gengs. Aman. Jadi nggak ada bloatware-bloatwarean nih. Jadi kalian nggak akan terjebak nih untuk download ini, nggak ada, aman tuh langsung. Di dalam tools juga ada nih aplikasi etalase, terus My Health sama WOM. Nah, kenapa selalu ada etalase? Nah, etalase ini merupakan aplikasi yang menjadi syarat untuk menambahkan persentase TKDN di setiap handphone nih. Rata-rata hampir pakai nih, Oppo kayaknya juga pakai deh. Transsion semua pakai nih. Wow, etalase kayaknya ya laku keras gitu loh. Nah, ketika kamu beli handphone Tecno ataupun Transsion lainnya, itu kan selalu ada pengklonan nih. Nah, kamu bisa copy semua informasi kamu, kayak kontak, pesan, panggilan telepon, semuanya ke handphone baru. Dari HP lama bisa pindah ke HP baru gitu. Pakai ini nih gengs tuh, pengklonan ponsel. Dan ketika kalian beli si Spark Go One, kalian nggak perlu repot-repot download untuk cleaning ya, untuk maintenance handphone. Di sini udah disediain phone master dari bawaan handphonenya. Kalian tinggal klik optimal untuk mengoptimalkan handphone kalian. Tuh, tinggal jalanin gitu aja, nanti yang nggak kepake langsung kapus, dar dedor. Diklik optimalkan, semua beres, aman. Terus juga di sini ada fitur yang unik ya. Dulu mereka nggak pernah pakai yang namanya infrared. Sekarang mereka sediain nih infrarednya. Nah, ini ada untuk ngeset AC segala macam. Semua elektronik yang berkaitan dengan infrared ini ada, dan contohnya TV di merek apapun ada gitu. Kecuali AC ya. AC ini ada satu merek yang nggak ada, yaitu Rewa. Nah, itu tuh belum dimasukin datanya. Nah, terus kalian mau tanya nih, Kak, kok nggak ada sih infrarednya di atas? Nah, ini kan polos, tahu nggak infrarednya di mana? Infrarednya tuh diletakkan di sini. Jadi ini bukan kamera, ini infrared ini, guys. Tuh, ya, nggak ada bulatan kamera. Kameranya itu hanya satu. Tuh, oke? Jadi kelihatan seperti dual kamera, padahal hanya satu kamera, gitu. Dilengkapi dengan LED-nya di sini ada dua nih, ada dua lampu LED nih, tuh. Apa sih yang membedakan lagi di Android Go ini? Nah, kalian lihat nih, Facebooknya selalu seri Lite, TikToknya seri Lite. Nah, pasti selalu kayak gitu. Kalian mau ke Play Store pun pasti sudah ada nih yang Lite gini nih. Kita buka notification center. Saya lagi coba cari nih NFC. Ternyata memang tidak tersedia NFC. Ya, jadi jangan berharap nih HP ada NFC-nya. Ternyata memang tidak disediakan dari awal. Karena sudah terhubung dengan WiFi, coba nih kita lihat sudah ada updatean apa belum ya. Siapa tahu kalau di Transsion itu selalu ada update OTA. Kita lihat beneran ada atau enggak. Nah, di sistem nih kita temuin nih pembaruan, ada semacam red dot kecil, itu menandakan pasti adanya update. Kita lihat pembaruan online. Ya, sedang menginstal update.
ke versi 332 di 2024 12/20 bulan Desember tanggal 20. Versinya aja udah gede banget nih, versi 332. Oke, langsung kembali lagi kita coba ke ponsel setting biar kita tahu versi awalnya itu versi berapa. Versi awalnya itu nih nomor bentukannya ini versi 2987. Nah, ini KL4. Nah, ini nama unitnya KL4. Nah, kebetulan waktu gua cabut dari Trainsion itu gua belum testing nih produk. Ini produk baru datang ya. Mungkin di bulan Juni kemarin nih baru datang KL4. Juni atau Juli. Nah, ini versinya ini di bulan 11 nih, di November itu udah versi 2987. Terus juga di sini kita bisa lihat ada fungsi RAM-nya. Jadi RAM-nya itu bisa ditambahkan mulai dari 1 sampai 4 GB, tapi defaultnya di plus 2 GB aja gitu. Oke, tadi kita udah lihat build versi awalnya, terus tadi updatean ke versi 3, loncatnya jauh banget. Dan kalau dari sini kita bisa lihat nih spesifikasi detailnya nih. Jadi CPU yang digunakan itu adalah Tiger 615. Terus Androidnya 14 seri Go. Kamera depannya 8MP, kamera belakangnya 13MP. RAM-nya itu 4+4 atau 4+2. ROM-nya itu 128. Layarnya itu cuman bisa 720p. Nah, baterainya itu goceng dengan chargernya tadi 15 watt ya. Cukup lah. Kalau kita cek untuk hotspotnya itu cuman bisa 2,4 GHz band doang. Jadi belum support 5.0 ya. Dan ini rasio untuk refresh rate layar itu bisa di set di 60 ataupun langsung di set ke 120 tuh. Oke. Tapi apakah layarnya support? Nah, sebenarnya mungkin layarnya support ya, tapi kalau untuk FPS ini beda ya, gengs. Ini cuman untuk refresh rate layar loh. Jadi bedakan antara FPS sama refresh rate layar. Takutnya kalian salah paham antara refresh rate sama 120 fps itu berbeda. Kita masuk ke fitur spesialnya dari Go One ini. Go One ini cuman ada dynamic port sama virtual RAM. Jadi dynamic portnya itu ketika memindai wajah, panggilan, terus ada pas lagi ngecharge itu ada animasinya. Terus ada pengisian daya sama pas baterai lemah. Jadi dynamic portnya itu atau dynamic island itu akan tampil. Oh gengs, by the way, tadi kan kita lihat tuh ada transformeran yang kayak gini nih. Itu apanya sih ya gengs ya? Gue masih tanda tanya apakah wallpapernya atau bentuk kerjasamanya cuman cover doang. Ya kalau cuman cover doang sayang banget sih gengs. Ya ini gue lagi coba cari-cari ada di mana sih si transformernya ini. Ya udah, nanti kalau udah ketemu gua kabarin. Jangan sampai kerjasamanya cuman cover. Itu nggak lucu, gengs. Sekarang gua balik lagi ke OTA update. Tiba-tiba download udah selesai terus langsung tulisan menginstal. Nah, ini gengs, gua kasih tips lagi nih. Kalau lagi nginstal usahain udah layarnya manteng aja di sini. Kalau nggak nih jalan nih progress bar nih nggak akan jalan-jalan nih. Nah, ini udah oke, tinggal di restart. Dar. Ya, jadi langsung dipasang dia restart. Nah, kita lihat apa sih perbedaannya. Lanjut, gengs. Ini setelah update ya, setelah update di versi yang terakhir. Ya, kayaknya terakhir sih baru dapat satu kali update aja nih si Spark ini. Tapi versi udah naik loncat ya dari 2700 ke 3330 berapa gitu kan. Langsung kita cek aja nih versinya. Ya 3332, gila banyak banget. Nah terus baru kayak begini nih gue langsung nemu isu nih. Nah isunya itu apa nih, masalah dead end time. Udah gue set otomatis dia tuh tetap di jam 5 pagi tuh. Harusnya dia ngikutin nih jam yang ada di wifi gitu. Kalau HP-HP lain nih udah otomatis nih, zona otomatisnya tuh udah nyala, dia berubah tuh. Ini enggak nih tuh, time endednya ini enggak jalan. Jadi di sini ada isu, harusnya ini bisa di fix ya kan. Nah tapi sih biasanya mereka akan compare nih, ini di Android gue yang lain mungkin juga akan terjadi hal yang seperti ini. Aduh, kalau menurut gue ini dibenerin aja lah, jangan dibikin apa ya, jangan dibikin platform limitation, jangan dibikin begitulah ya. Ini isu pertama nih masalah jam, karena sekarang itu udah jam berapa yang 11 ya, apa jam 12 gitu. Nah langsung aja kita cobain kameranya. Ya you know lah, HP murah meriah kameranya pasti ya udah ala kadarnya nih gue coba. Nah jadi pas gue cek awal tuh jepretan pertama nih ya, kalau kita lihat
Ini basicnya tuh selalu LED otomatisnya selalu di on, sama HDR-nya udah auto. Nah, hasil gambarnya itu kayak gini, gengs. Masih tergolong bisa diterima. Gambarnya juga lumayan ya, tuh kalau kalian lihat, nggak jelek, masih oke. Nah, kalau kemarin kita nemuin isu di itel, kita klik yang di sini terus kita edit dia cuman mutar doang. Nah, ini enggak. Ya, ini normal. Ya, tinggal tambahin cap air kalau mau tambahin cap air atau apa gitu ya. Jadi nggak ditemukan isu yang ada di itel gitu. Dan di sini kita bisa lihat nih kalau untuk menunya cuman ada video, video singkat, sama mode cantik, sama potret. Lainnya itu isinya apa? Lainnya itu ada video ganda, timelapse, panorama, sama pemotretan AR, sama mode pro. Nah, gue penasaran mode panorama. Nah, kalau dibikin potret, dia kan emang jalannya akan begini ya, tuh. Tapi kalau gua miringin landscape, apa dia berubah? Ya, ini nih. Ini yang termasuk bug kalau gue bilang. Harusnya kalau panorama gitu, kalau gua model landscape begini, dia tuh tetap ke atas. Jadi gue bisa ngambil dari gambar dari atas ke bawah itu panjang. Bukan miring begini nih. Nah, ini nih udah salah nih persepsinya nih si engineer ini. Jadi kalau misalnya potret, dia standarnya begini. Jadi gue bisa ngambil keliling begini. Tapi kalau gue mau bikin landscape, nah gue ngambil tuh misalnya kan harus dari atas ke bawah kayak long long photoshoot gitu. Atau misalnya gue mau ngambil langit-langit ya kan, terus sampai ke objek manusia yang di bawah, jadi bisa. Nah, kalau ini nggak bisa nih ya. Contohnya gini, kalau mode gini kan ngambilnya cuman begini doang nih, gengs. Nah, ya kan, gue ngambil sekitar kiri ke kanan. Oke, ya ini normal. Tapi kalau misalnya gue ambil dari atas gini ke bawah, nah ini error tuh, nggak akan dapet gitu tuh. Yang dihasilin cuman begini doang tuh ya. Nah, biasanya kalau orang yang udah biasa main fotografi, ini digeser begini, dia akan tetap nih garisnya tetap ke atas. Jadi gue bisa ngambil gambar dari atas nih, dari atas langit-langit rumah ke bawah gitu. Nah, ini pas sudah nyampe objek ini, ya udah yang difoto objek ini doang nih tuh. Gitu loh. Nah, ini termasuk kategori bug kedua ya. Jadi di mode panoramanya ini udah salah nih ya. Jadi gua rasa nih kamera kamera engineer kameranya ini nggak paham apa fungsi kamera panorama gitu. Nah, ini tolong di fix ya, diinfoin nih ya. Oke, pada kamera belakang nih zoomnya cuman bisa 4 kali zoom tuh ya, cuman bisa 4 kali zoom. Terus juga ketika pindah-pindah objek, dia itu kayak sensornya itu nggak main gitu, autonya nggak main tuh. Jadi kelihatannya tuh ya udah tuh brightness ya udah bright banget, dia nggak akan kalau nggak di touch focus dia nggak akan berubah tuh. Jadi pengaturan sensornya ini otomatisnya ini kayaknya nggak jalan gitu, atau memang nggak ada gitu, harus harus tetap disentuh gitu loh. Nah, ini menurut gua suatu yang cacat juga tuh ya. Tuh kan kelihatan tuh gambarnya terlalu terang ya kan, terlalu cerah banget. Kalau gua klik baru tuh dia fokus tuh, brightnessnya jalan tuh. Jadi mana latar mana objek dia bisa bedain. Nah, abis kali jepret dia balik lagi tuh. Ini gue fokusin lagi nih biar dapat objek yang bagus. Gue jepret, nah, gue goyang dikit, set, gue balik lagi sini tuh, berubah lagi kan. Nah, ini termasuk salah satu bug di kamera gitu. Kalau misalnya dia nggak ada sensor otomatisnya, berarti ini masuknya platform limitation gitu. Nah, ini udah 3 aja nih tuh di kamera tuh. Tuh, gue belokin lagi ke sini, gue balik ke sini. Nah, udah begitu lagi tuh, burik lagi. Nah, ini baru jalan nih autofocusnya nih, tapi sedikit tuh. Nah, nggak main autofocusnya nih ya. Nah, ini algoritmanya masih salah menurut gua. Oke, jadi ini tolong di fix juga. Untuk video ya you know lah, sprite RAM tuh cuman bisa mampu 30 fps. Nah, kita cobain aja 30 fps nya nih, bagus apa enggak nih. Ini gua coba gerakin, gua zoom, gua touch and focus ya kan. Gua turunin lagi cahayanya, redupin bisa, naikin bisa, gue pindahin lagi, touch lagi biar fokus. Oke,
Gua turunin lagi cahayanya, bisa gua naikin juga, bisa gua kunci. Nah, AI nya gua kunci ya. Ini udah coba gua kunci, ternyata kalau dikunci oke, kunci AF atau AI nya berjalan normal. Nah, ini coba gua kunci lagi gambarnya di sini, tapi harus gua fokusin dulu. Fokus banget, ternyata di fokus, sudah fokus. Gua kunci, gua belokin sini, gua balik lagi ke sini. Oke, AE nya nih, AF atau AE nya ini jalan normal, tapi AE nya doang sih, auto exposure nya doang yang jalan normal. Kalau auto fokusnya nggak jalan gitu, harus disentuh dulu gitu. Nah, ini bug yang keberapa nih? Yang ketiga tadi nih ya, sebenarnya ini bug yang ketiga. Ini nih, fitur yang kecil-kecil agak sedikit menarik, yaitu video singkat nih. Kalian bisa pilih nih videonya mau yang model kayak gimana. Ada disco, ada macam-macam. Gue cobain yang ini aja nih ya. Nah, langsung aja kita gas. Nah, dual kamera tuh. Nggak dual sih, kayak objeknya dibalik-balikin gitu tuh. Keren juga, keren. Nah, hasilnya kayak gini tuh. Duh, masih batuk lagi aing. Aduh. Terus macam-macam ya. Ada banyak, kalian tinggal pilih aja nih. Dan ini hasil kamera depannya nih. Kalau kalian lihat previewnya aja kayak gini ya. Tuh, halo. Nah, gambar gua, face gua tuh bener-bener kelihatan blur banget gitu. Tapi ya wajar lah ya. Ini kan namanya juga HP murah dengan kamera yang seirit-iritnya. Terus juga mode potretnya juga ngasilin blur atau bokeh yang lumayan ya. Kita lihat iCam ya. Oke. Langsung aja kita cek ini hasil dari AI Cam. Oke, dia ada semacam untuk benerin fokusnya atau untuk mempertajam, ada fitur itu. Nah, ini di bokehnya. Ternyata bokeh sama nggak bokeh nggak terlalu beda, cuman bokehnya itu malah jadi bikin objeknya lebih blur menurut gua gitu ya. Kurang main sih bokehnya. Ya wajar lah. HP-nya harganya murah banget. Langsung gengs, gua mau nyobain impresi gua waktu ngetik. Ternyata waktu ngetik itu memang getarannya itu soft ya, nggak bunyi klotek-klotek. Nah, dia vibrationnya oke. Walaupun getarannya itu nggak kerasa kayak HP mahal, nih getarannya kayak HP-HP sedang lah ya. Getarnya tuh kayak tet gitu doang lah ya. Jadi cukup oke, cukup oke. Getarannya itu cukup oke. Terus juga ini juga responnya juga nggak lamban, cepat. Nggak ada miss juga, oke lah untuk touchnya. Jadi gua nggak akan problemin masalah touch, sentuhannya, layar sentuhnya. Langsung aja kita mulai tes aja nih multi touchnya. Kita coba, ini ada bisa 5 6 bisa nggak. Wah, ternyata cuma bisa 5 jari gengs. Ya cukup lah. Kita cek ini udah UFS atau belum. Nah, langsung aja pakai software CPDT. Ini aja sequential rate-nya aja cuma 158. Nah, rate-nya berapa? Kita lihat tuh agak lama, agak ngeden nih. Nah, 200-an lah. Ya, ini masih pakai eMMC nih, gengs. eMMC 5.1 nih. Kecepatannya pasti di bawah 200 tuh. Oke, langsung ketahuan kan kecepatannya. Dari sini aja udah terbaca. Kalau UFS rata-rata yang write itu 300 sampai 500, yang rate-nya juga 500 sampai 600 gituan lah ya. Oke, langsung terjawab. Nah, kita tes suaranya aja ya. Suaranya stereo sih, cakep. Dia katanya bisa 300 kali ya suaranya. Bisa. Wow, kalau 300 kali tuh tandanya di sini merah. Kalau enggak normalnya tuh. Nah, ini maksimal 100. Ini gue nyalain bisa sampai ini kalau sampai merah banget ini 300%. Kalau segini 200% tuh. Ini tandanya ini 300, 200, 300, 200 tuh. Terus kalau kita testing suaranya scrollnya ini normal banget guys tuh. Cakep sih scrollingnya tuh. Nah, oke gengs, jadi perlu gue peringatkan juga, gue kasih notifikasi juga nih.
Jadi kalau kalian pakai Android Go atau chipset Sprint RAM, walaupun bukan Go, kalau kalian mau install PUBG pasti ada semacam peringatan gini nih. Kemungkinan aplikasi bisa berhenti tuh. Ya, ini juga kejadian kemarin sebenarnya di Intel. Gue lupa record. Jadi kalian harap maklum ya. Aplikasi aja udah ngasih peringatan. Apalagi tau-tau kalau kalian install terus kalian main nge-lag tau force close, ya udah. Oh yes, jadi volumenya itu ternyata beneran bisa 300% boostnya. Jadi suara stereo, atas dapat, bawah dapat, ya cuman kualitas suaranya menurut gua oke. Nggak, ya nggak bisa dibilang bagus juga, tapi untuk HP harga segini oke lah. Terus juga scrollingnya tadi untuk atas bawahnya juga enak menurut gua ya, nggak nge-lag tuh. Sesuai dengan dia bilang anti lag ya, anti lag untuk harga-harga sejutaan kayak begini tuh udah wah di bawah 1 juta pak, oh di bawah 1,5 juta lah, di bawah 1,2 juta kayaknya. Ini udah oke banget nih, wah cakep deh. Ya. Oh ya gengs, ini gua nemu bug lagi nih di Kompas nih. Ya. Jadi barat itu memang ke sana ya tuh, posisinya. Tapi kalau dari sini gua tempel begini, ini berubah nih, mana barat, mana utara nih. Gua gerakin dikit geser berubah tuh. Ke atas berubah, begini berubah tuh. Maju mundur doang berubah, padahal ini datar loh. Nah, mana baratnya? Tuh. Kalau begini iya barat tuh. Enggak tuh, malah ke utara loh. Padahal di sana tuh barat, di sini utara. Sebelah sana nyerong lagi, gue pindahin begini ya. Ini kompasnya kalau masih kompasnya belum ada sensor kompasnya, jadi dipaksain pakai kompas virtual dah. Aduh, jadi ngaco nih, orang bisa sholat ngadepnya ke Manchester United lagi ntar nih. Aduh, kiblatnya bisa berubah nih. Ya, ini notice juga nih buat si Tekno, ini bak keempatnya. Oke, ini gue coba ya main Mobile Legend pakai takos ketat nih, biar ketahuan nih FPS-nya berapa nih. Ini FPS-nya start awalnya udah bisa 59 loh, agak sedikit mengejutkan gitu, nggak sedikit sih, ngejutin banget gitu. Ya, nih 59, ntar kita lihat langsung recordnya aja nih, sama pengalaman mainnya kayak gimana. Jadi ini gue masih pakai source yang belum terdownload semua, tapi untuk idolnya aja nih, itu bisa dapet. Ya turun sih, lo sempet turun ke 18, idolnya bisa dapat ke 60 fps, 59 ya, mendekati 50. Ini pas udah main tuh kayak gini nih gengs. Nah ini apa ya, kalau gue lihat fps nya tuh gila 60, kaget juga gue hampir 60 loh. Walaupun belum download source-nya, cuman nih ini ya ada masalahnya di sini nih. Lu feel-nya itu jadi kayak apa ya? Feel-nya tuh kayak touchscreen-nya itu agak delay menurut gua tuh, touchscreen-nya ya. Agak delay. Jadi inilah tantangannya. FPS-nya naik, touchscreen-nya delay, Bo, ya kan? Agak dilema sih. Agak delay bukan dilema. Ya kaget juga tuh. Ternyata gitu deh yang gue rasain ya. Jadi tuh ah ah nggak langsung berhenti gitu, terus pas gue udah tangan udah gue pindahin dia baru mau jalan tuh, jedanya ya sekitar 0,2 detik lah atau setengah detik kurang lah ya. Jadi ya gimana gitu, tuh agak delay gitu. Jadi ya kalau delay ya sudahlah, mau gimana lagi ya. Nanti gue kasih lihat hasil recordingnya. Ada hal yang menarik nih, settingan basicnya tadi tuh sebenarnya rendah sama di sedang, tapi pengaturannya tuh bisa sampai super dan ultra. Kalau FPS apa frame rate nya gue pilih super, grafisnya gue pilih tinggi atau gue pilih sedang, itu FPS nya bisa nyentuh 60 gengs. Wow, mantap mantap tuh. Cuman ya itu tadi, ininya ini kontrolnya ini agak agak menurut gue agak sedikit delay, dikit banget sih delaynya gitu. PR nih ya. Oke gengs, balik lagi nih. Jadi tadi gue udah tes Mobile Legend satu kali main game. Itu bener ya, nggak ada panas sama sekali loh. Terus nggak terjadi nge-lag. Cuman memang ada sedikit delay aja sih di touchnya. Entah apa emang bisa dirubah atau gimana. Pastinya bisa lah, itu masalah software. Terus kalau kita lihat hasil recordnya nya nih, average FPS nya tuh bisa 57,5. Gila gue bilang. Ini mungkin karena pengaruh
resolusi layarnya ya mungkin ya, karena resolusinya nggak segede si Itel S25 Ultra, jadi dia ya kayak gini nih bisa ngeraih FPS yang cukup mumpuni gitu loh. Terus juga ini nih, naik turunnya tuh FPS-nya ya udah nggak jomplang banget tuh. Masih bisa ditolerir dan sangat ditolerir loh untuk HP 1 jutaan. Lo bisa main Mobile Legend 60 FPS dengan lancar, itu anugerah terindah banget gitu loh. Gila. Bener-bener feel-nya dapat banget. Top sih. Menurut gua ini nilai poin plusnya. Nah, coba kalau fusi memnya kita jadiin 4 GB nih, gue penasaran Mobile Legend bakal bisa berapa sih FPS-nya. Nah ini gengs, ini udah gua set virtual RAM-nya jadi 4 GB, jadi total 8 GB. Ini nggak terlalu delay kayak tadi ya. Udah lebih responsif nih rupanya nih, jadi pengaruh dari RAM juga kali ya. Udah jauh lebih responsif sih dibanding tadi tuh agak delaynya parah ya, bukan koneksinya juga ya, koneksinya juga masih sama tuh, masih 15 ms juga, nggak ini banget, nggak loncat jauh banget, koneksinya masih oke. Cuman tadi masalah yang gue bilang, ini terjadi delay. Nah ini ketika di memori virtual RAM-nya dinaikin jadi 4 GB, delaynya nggak ada. Ini kayak sulap sih gengs, tapi ya beneran kayak kaget aja sih ternyata. Terus FPS-nya juga dapat 60 tuh gengs, rata-rata 59, nggak turun ngedrop 59,9. Terus settingan yang gue pakai itu nih, settingannya nih tuh, FPS-nya super, grafisnya sedang. Kalau gue pindahin ke grafisnya tinggi masih sama aja gitu, nggak terlalu beda ya. Jadi ya cukup bagus lah untuk performa bermain gamenya menurut gue. Masih worth it banget untuk dibeli nih handphone, sangat worth it ya tuh. Ya kalau buat bocil-bocil bisa ketawa ketiwi dia main game selancar ini, senikmat ini gitu loh. Karena game-game Mobile Legend kayak game-game yang nggak terlalu butuh grafis berat itu nikmat banget gitu loh. Apalagi FPS gede-gede buat apa sih geng, 120 nggak gitu kepake menurut gua. Gamenya juga cuman supportnya kan ya 120 sih, Mobile Legend udah support, cuman kan menurut gue ya 60 aja cukup gitu loh. Dan biasanya juga lebih irit baterai gitu loh ya. Jadi menurut gue untuk Itel ini good job. Kok Itel, Tekno, aduh Itel mulu. Untuk Tekno Spark Go One ini good job nih. Lu ngasih produk yang nggak neko-neko lah ya. Menurut gue ini oke. Nah, lanjutkan perjuangan. Jadi ini bukan bug menurut gue ya. Touchscreen-nya bukan bug. Memang settingan dari virtual RAM-nya aja yang bikin dia jadi agak lemhoy itu. Ini masih dikit delay sih ya, kalau mau oke lagi ya mungkin bisa dituning lagi lah ya, tuning dikit lagi tuh, atau ditambahin game booster tuh biar enak gitu loh. Ketika gua cobain buat main Mobile Legend di HP Spark Go One ini nih gengs, ini apa ya, kendalanya paling cuman tadi doang, touch screen-nya agak kurang responsif sedikit banget. Tapi selebihnya lu lihat FPS-nya, gila loh, jalan normal loh, sampai MPV gua mainnya tuh, gila, bisa nge-push rank, bisa dapat 18 kill, kacau loh, sumpah terparah ini nih main pakai HP begini. Terus layarnya juga apa ya, kalau gue bilang anti goresnya ini nggak terlalu mantul-mantul lah ya, layarnya enak tuh digenggam. Mau gue lihat dari sebelah kiri, ini IPS nih. Layarnya IPS itu bagus loh. Terus juga setelah gue main sekitar 30 menit, baterai dari 72% cuman berapa nih sisa nih? Masih sisa 62, turun 10% doang. Termasuk irit loh, ini sangat irit ya. Irit sekali, bukan irit banget, irit sekali gitu. Ya case-nya ya irit, bener-bener cakep lah nih di case-nya gitu loh. Jadi gue merasa apa ya, feelnya merasa enak aja bermain game satu di sisi ini. Bisa gue ceritain secara detail ya. Jadi FPS mumpunin lah, 60 itu cukup atau 50 itu cukup.
Terus juga posisi genggaman tuh enak, dia lekungan sini tuh nggak tajem. Terus kalau gue mainnya begini atau gue mainnya begini nih, kalau bezel ini terlalu tipis, ini kan nyangkut nih di daging sini nih ya, di kulit gue nih begini. Nah ini enggak, gue bisa begini mainnya. Terus biasanya kan di sini juga ada nyangkut-nyangkut nih, tuh nempel ke layar gini. Ini enggak tuh, karena masih ada bezelnya gitu. Fungsi bezel dagu atas bawah tuh kayak gini. Jadi nggak terganggu touchscreen lu gitu. Nah ini yang bikin gua bilang nih HP proper banget nih buat bocil-bocil main game. Ya bukan bocil doang sih, gua sendiri aja yang biasa pakai device kayak ROG Phone 6 itu ya kalau pakai ini ya lebih enak ini gitu loh. Tapi kalau secara performa grafis memang jauh lebih keren ROG. Nah kalau sekarang kan gue lagi pakai Cayman 30 5G nih, punyanya Tecno juga. Nah itu karena bezelnya tipis buat main game tuh terganggu nih, kesentuh sebelah sini, kesentuh sebelah sini, jadi kadang suka stuck gitu main game. Nah tapi kalau untuk ini, wah ini kurangnya cuma satu, nggak ada game mode-nya doang nih. Kalau dikasih game mode nih, juara banget, juaranya pakai banget. Oke, kesimpulannya nyaman, digenggamnya enak, terus FPS oke, ada sedikit banget touch delay, dikit banget yang menurut gue itu nggak gitu berpengaruh. Tapi kalau bisa di fix sama engineer-nya tolong di fix ya, gitu. Oke gengs, jadi kesimpulannya tadi kan sudah gue kasih tahu tuh, harganya pun sekarang udah murah banget nih. Lu bisa dapat di harga 1.100.000 atau kurang dari itu di toko hijau ataupun di toko oranye. Nah itu harganya udah sangat turun, yang 4 plus 128 atau biasa kita bilang 4 plus 4 128 itu udah sangat turun harganya. Satu, harganya udah terjangkau. Yang kedua, chipsetnya juga termasuk chipset bagus ini T615 loh. T615 itu sebenarnya chipset yang dipakai untuk HP-HP 1,7 1,8 jutaan lah, di bawah 2 juta lah, di atas 1,5 juta, dipakai di Go One. Udah itu resolusinya yang kecil ini ya, resolusi layarnya ini nggak terlalu besar, jadi memungkinkan si game itu berjalan lebih ringan gitu. Chipsetnya udah tinggi, RAM-nya udah lumayan cukup, terus sama apa screennya itu resolusi yang nggak terlalu tinggi, jadi enak buat main game tuh, komposisi yang oke. Nah terus juga apa ya, ya kurangnya tadi, kurangnya itu satu, ya kameranya cuma satu, hasil kameranya ya begitu. Oh iya, kamera panoramanya tadi ada bug ya kan. Terus bug pertama tadi masalah wifi jam nih ya, jam ini nggak bisa disinkronkan kalau pakai wifi, harusnya bisa. Terus yang ketiga tadi apa ya, bugnya udahlah gak usah bicara bug-bugnya tadi, pokoknya gua hitung ada 4 bugnya. Tapi yang terakhir nih Mobile Legends ini cuma touch delay, ini nggak gitu pengaruh lah ya. Itu bukan bug besar, bug lower yang sebenarnya bisa dioptimize lagi sama engineer. Terus juga saran gua ya, HP murah-murah begini kasih nggak pak game mode lah, biar bocil-bocil tuh tertarik beli nih handphone nih. Ini udah kayak flagship lawan nih, kayak flagshipnya si Sharp apa Sharp ya, Sharp Aquos, tapi harganya cuma 1 jutaan, sementara Sharp Aquos tuh 10.900.000 apa hampir 12 juta harganya ya. Ya modelnya sih kece sih, gua akuin model kece. Terus apa lagi ya, ya kurangnya itu belum ada NFC, masih eMMC, kameranya burik lah gue bilang ya, standarnya ini burik. Tapi ya itu tadi, kekurangannya itu ditutupi oleh berbagai macam fitur, dari baterai gede, dual speaker, jalanin game FPS-nya bisa stabil, FPS memang bisa dapat 60. Ya gimana ya, gua sendiri bingung nyari kurangnya ya. Menurut gua udah deh, daripada lu ragu, lu bingung segala macam, beli aja terus cobain aja nih ya. Ini rekomendasi gua. Terus mungkin juga nanti menjelang Ramadan lu pantengin terus tuh Shopee-nya si Tecno Mobile, officialnya. Biasanya mereka juga ada diskon Ramadan nih. Ya, startnya kapan gue juga belum tahu. Tapi yang pasti lu pantengin. Siapa tahu device ini bisa turun di harga under 1 juta. Siapa tahu ya. Semoga ya. Oke, gitu aja dari gua. Selebihnya buat Tecno yang ngasih device begini dengan harga 1 juta lebih, 1 juta lebih 100.000, itu menurut gua udah good job banget. Wah ini komplit, cuman kurang NFC doang. Oh iya, satu lagi nih sebelum gua tutup nih. Nah ini kebiasaan gua nih, nggak boleh lewat nih, gua tes GPS dulu sebentar.
Oke, lanjut GPS test. Nah, biasa gue pakai aplikasi ini, tapi sebelumnya itu kalau mau ngetes GPS, matiin dulu WiFi-nya. Nah, ya, udah dimatiin WiFi-nya, kita buka aplikasi yang tadi. Nah, GPS testnya kita buka. Nah, kenapa gue mau ngecek iGPS-nya bakalan oke apa enggak? Kita lihat. Oke, dia dapat nih US. GNSS-nya baru 1. Nah, kita hitung sampai 1 menit lah ya. Atau 30 detik aja cukup tanpa data ya, tanpa data, tanpa wifi, tanpa internet intinya. Dia bisa sanggup nge-search berapa? Ya, ternyata sedikit banget, 9 ya. Jadi in view-nya itu total cuma 9, in search-nya juga cuma 9, yang bisa di lock itu cuma 6, in use-nya itu cuma 6. Nah, cuman nih jarak akurasinya nih masih jauh nih, gengs. Nah, oke. Ini dengan catatan dapat B1C. Ya, punya Cina dapat, punya Eropa dapat. Nah, ini TTF-nya juga 18 detik, ya, sangat lama. Nah, sekarang waktunya kita coba pakai WiFi. Apakah bisa lebih nambah dari 10? Harusnya bisa normalnya. Ini ini AGPS-nya, ini gue udah jalanin YGPS-nya. Tadi kan pakai AGPS tuh tanpa data. Ini YGPS-nya. Ya, dia naik sampai 29, 30, 31. Harusnya bisa nyentuh di 40 atau bisa jadi nyentuh di 50 kayak kemarin kan nyentuh di 50. Nah, ini udah dapat satelit Jepang juga. Nah, ini gua goyang-goyang dulu, pindah-pindah posisi siapa tahu nambah, dan ternyata memang nambah, bisa dapat di 34. 35, ayo nambah terus. Nah, oke. Ya, yang bisa di reach itu sekitar segini, 34 ya. Jadi bisa 36 nih, ini terus nambah terus nih. Nah, ya semakin koneksi internetnya bagus, YGPS-nya tuh bakal semakin bagus satelitnya. Oke, terus langsung aja kita cobain maps-nya. Apakah maps-nya itu loncat-loncat? Ya ini masih di sini, udah otomatis ngezoom. Nah, itu posisi rumah, harusnya itu rumah siapa nggak tahu, bukan rumah gua sih, yang bener rumah gua nggak di situ titiknya. Nah, ini lihat, ya lihat, dia gesernya dikit, ya makin coba untuk mengakuratkan posisi. Kalau dia bisa lebih mengecil lagi nih, yang warna biru ini lebih mengecil. Ini udah oke nih. Posisi gua ada di sini. Wah, ini lebih akurat malah dari Itel yang kemarin ya. Harusnya kan ada ya di sini tuh kalau Itel kemarin. Sekarang kalau di si siapa si Tekno ada di sini. Ya, around sini tuh udah bener lah ya posisinya tuh. Oke, deket banget tuh. Oke. Ya mirip-mirip lah, dia nggak loncat-loncat, cuman geser dikit. Nah, ini udah idle. Oke, jadi intinya masalah GPS ini udah beres, nggak ada problem. GPS dia nggak mental-mentul ya, ini udah cocok banget GPS-nya. Jadi buat kalian yang mau beli device ini untuk navigasi di motor atau buat ngojol, ya masih termasuk rekomendasi lah ya. Harga sejutaan ya, buat nambah rezeki kalian, narik ngojek lah apalah, ya udah worth it banget. Oke, gitu aja reviewan dari gua. Jika kalian ingin tanya-tanya, boleh nih nanya-nanya selagi device ini masih gua pinjam. Tanya-tanya aja, bang ada update, bang ada bug ini nggak, bang kok di device gua ada yang aneh, bisa nggak bantu cekin, bisa nggak bantuin report ke R&D-nya. Boleh banget, malah gue bantu kok, karena gue juga kebetulan kan gue test engineer di sana. Nah, yang masih di sana pun masih bisa gue kontak. Jadi kalau ada isu-isu mengenai HP-HP Trencher ini, bisa langsung aja nih komen di kolom gue. Oh ya, jangan lupa subscribe. Subscribe dan tonton channel gue. Terus juga di share ke teman-teman biar lu tambah knowledge ya. Misalnya lu mau tahu engineer mode-nya, kan udah pernah gua share nih, semua HP Transsion sama, semua Xiaomi sama, kecuali tipe-tipe HP Nubia itu beda kodenya. Tapi udah gua pernah share kok. Oke, gitu aja dari gua. Terima kasih banyak udah nonton channel gua yang bermanfaat ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa, gua juga ada usaha nih namanya Takana Juwo. Kalau kalian mau mampir buat makan dimsum atau makan seafood, bisa nih ke Takana Juwo. Atau kalian bisa search di Google, yaitu 25 Jigo Cafe atau 25 Jigo Coffee. Itu deket Puri Beta, deket daerah Ciledug ya, di Impres 14 tepatnya. Nah, kalau malam itu paling gampang cari aja gedung yang lampunya itu tingkat 3 terus klip. Nah, di situ tuh tempatnya. Oke, langsung aja kunjungin. Dan jangan lupa order makanan sambil mabar di sana, sambil nongkrong, sambil mau bahas-bahas mengenai handphone, boleh langsung. Karena gua ada di sana juga setiap malam. Oke, gitu aja dari gua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.